lagi bersama saya Laura dalam program L-Talk, Empower Life Through Communication yang membahas seputar komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentunya Laura tidak sendirian nih sahabat Eljon, sudah bersama dua narasumber hebat kita pada hari ini. Ada Bapak Roni Francis selaku Business Maximizer. Selamat pagi Bapak. Selamat siang. Oh iya, harus semua sama ya. Okay. Ya pagi ya. Semangat pagi. Iya. Ya. Selamat pagi menjelang siang juga. Ada juga Bapak Doni D. Kaiser sebagai Semangat. Speakerpreneur. Semangat. Sehat, sukses, bahagia. Wow. Cuan. Cuan ya. Ini baru habis sesi motivasi di mana, Pak? Kan cuan tidak melulu materi, bro. Oke. Ya kan? Ya, cuan itu bisa saja karena kita bisa berjumpa, dapat oke. teman baru, ya kan. Tapi yang lebih untung sih memang cuan bener sih ya. Iya. Nah, sahabat Eljon, kita akan membahas tentang atas nama kepercayaan. Kepercayaan itu adalah sesuatu yang sangat berharga untuk didapatkan ya Pak ya. Bahkan tidak sedikit manusia yang berusaha maksimal melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan yang namanya kepercayaan. Tapi yang sering dilupakan adalah bagaimana atau seperti apa sikap kita setelah mendapatkan kepercayaan tersebut. Apakah akan ada dampak buruk? Kita tanyakan langsung nih ke Pak Roni dan Pak Doni. Namanya mirip ya, kembar kan? Iya. Kembar tapi tak serupa ya. Namanya aja mirip ya. Nah, aku mau nanya nih Pak, seperti apa sih orang yang dapat diberikan kepercayaan itu Pak? Oke, nanyanya langsung ke saya ya. Bebas, sweet dulu Pak. Oke. Ya udah, nggak apa-apa. Tapi kita belum pernah sweet loh. Oh iya benar. Aduh ternyata tua ya kalau bisa kayak gitu. Oh beda. Iya. Zaman ya beda. Gak apa-apa, rock paper scissors ya. Oke. Silakan. Ya udah bener Laura. Iya. Oke, jadi kalau bisa dibilang seperti apa orang bisa diberikan kepercayaan ya. Jadi kalau misalnya para sahabat Eljon di luar sana nih, kalau misalnya Anda berpikir mendapatkan kepercayaan itu gampang, ternyata tidak segampang itu juga ya. Karena kalau misalnya orang mendapatkan kepercayaan itu gampang, pastinya orang jualan itu juga gampang, betul? Ya. Namanya orang jualan, kunci yang paling pertama adalah bisa mendapatkan kepercayaan dari orang yang mau membelinya. Jadi pertanyaannya gimana cara orang bisa dipercaya? Nah, biasanya ada ciri-cirinya. Yang pertama, ya kalau misalnya orang bisa dipercaya itu punya namanya spesialisasi. Nah, kalau punya spesialisasi, contohnya kayak gimana? Dokter. Masa orang datang ke dokter minta diperiksa tapi dia nggak percaya? Kan nggak mungkin, ya kan? Jadi harus punya satu kemampuan khusus baru bisa dia dipercaya. Yang kedua, ya kalau dia bisa dipercaya karena dia kenal dekat udah lama. Nah, contohnya kalau misalnya Laura nih kenal sama orang yang udah temen dari kecil gitu. Ordal lah ya. Iya. Saya mau bilang di situ tapi agak sedikit gak berani. Ada ordal ya. Namanya itu the power of orang dalam. Iya. Ya kan, jadi penting nggak sih kalau misalnya namanya kita punya kenalan? Penting banget dong. Iya kan, relasi. Makanya pas waktu lagi masih kecil, yang paling dipentingkan adalah relasinya dia. Nah itu ya. Yang ketiga, bisa nggak kita dapat juga kepercayaan? Bisa. Tapi dengan cara bukan manipulasi, tapi dengan cara apa? Dia harus punya ada cara-cara atau trik-trik khusus untuk bisa meyakinkan seseorang. Nah, cara meyakinkan ini ada banyak macam ya. Ada dengan cara misalkan bagaimana cara dia melakukan persuasi dengan ada teknik-tekniknya ya. Ada teknik-teknik yang persuasif, ada juga teknik-teknik yang memang dia melakukan sesuatu di sana ya. Nah, mungkin nanti kita akan bahas supaya orang itu bisa percaya sama dia. Nah, pertanyaannya adalah begini, itu kan dari sikap orang-orang yang bisa dipercaya nih. Ini menurut pendapat saya nih, Bro Doni ya. Tapi kalau menurut pendapat Bro Doni nih, kalau misalnya sama Laura, misalnya orang yang dipercaya, kalau misalnya dia udah dipercaya nih, namanya kalau misalnya di dalam jualan, oh Laura, saya udah percaya sama kamu deh, kamu mau saranin saya untuk beli apa? Nah, kira-kira kita mau nyaranin dia kayak gimana bro? Ya kan? Kadang-kadang kita kan jadi nggak enak sendiri. Tergantung dari bapak lah, ya kan? Bapak maunya kayak gimana? Ini kita bahas dari segi jualan dulu. Nah, kalau menurut dari Bro Doni nih, orang yang kalau misalnya dia punya banyak produk dan dia dipercaya, kita mau nawarin dia satu barang atau banyak barang? Kalau sudah kenal baik atau sudah kenal dong, sudah kenal dan sudah dipercaya, pasti udah kenal lumayan. Iya. Nah, kira-kira kita langsung mau kasih, nah contoh kayak misalnya dokter dulu deh ya. Kan banyak nih sekarang nih ya, ketika kita pergi sama dokter pasti kita percaya. Nah, tapi ketika udah sampai di situ, kita diketok sama dokternya. Nah, ini bukan menyinggung ya. Datangnya sakit, pulangnya peti mati ya. Iya, gara-gara syok pas lagi lihat tagihan. Astaga.
Ya kan? Mumpung, ya. Nah, ada beberapa orang menggunakan namanya aji mumpung itu. Ya. Nah, ini saya pengen minta pendapatnya juga nih kalau dari Bro Doni sama Laura. Ya, jadinya saya yang nanya. Kita gantian profesi aja ya, Pak. Kalau orang menggunakan nama aji mumpung itu kayak gimana tuh? Ini kalau aji mumpung itu sebenarnya saya kenal sudah lama ya. Si mumpung itu ya. Aji teman kuliah gitu. Aji mumpung itu sebenarnya lihat kasusnya sih. Oke, lihat maksudnya kondisi gini, ya. Kalau kita bicara soal dagang tadi ya. Iya. Ya, itu kembali ke etika. Itu dia, betul. Ya, akhlak ya. Akhlak, ya. Kalau bicara soal politik itu momentum. Oke. Kalau politik timing. Oke. Ya kan orang kan ada masanya, tiap masa ada orangnya kan. Nah, kalau bicara tentang bagaimana kemampuan oles-oles gitu kan, itu soal timing. Jadi bukan cuma soal aji mumpung, bagaimana dia memanfaatkan peluang. Nah, jadi sah-sah aja tuh kayak gitu. Sah saja. Jadi nggak bisa istilahnya dipukul rata lah. Tapi kalau tadi kan contohnya Bro Roni kan soal bisnis kan. Iya. Saya sih nggak pernah memanfaatkan aji mumpung untuk kepentingan melariskan produk saya. Kenapa? Mikirnya jangka panjang dong. Karena harus repeat order kan. Kalau Laura udah percaya sama saya, kemudian dia nyaman, dia pasti akan pesan sama saya terus. Meski misalnya harga saya lebih mahal 1.000 perak daripada harganya Bro Roni. Iya, betul. Iya kan? Betul. Nah, tapi kalau aji mumpung, misalnya mumpung nih ada PO nih, order nih saya, udah semua saya tawar-tawarin ya kan, getok aja sekalian. Tapi dia nggak akan datang lagi. Betul. Ya kan, nanti dia ke toko sebelah. Itu dengan catatan kalau dia tahu toko sebelah ternyata dia pasti akan tahu. Oke. Ya. Mau ditutupi seperti apapun, namanya hukum ekonomi, orang pasti akan mencari yang lebih menguntungkan buat dirinya. Ya kan? Dan nggak mungkin dia diam. Kalaupun dia diam, dia akan tahu, ya kan? Tapi kenapa dia masih sama kita? Trust. Ya kan? Kenapa? Nggak apa-apa lah, lebih mahal 1.000 perak. Gue nyaman, gue percaya. Kenapa? Gue kalau komplain gampang. Ya kan, gue kalau mau retur gitu kan, misalnya barangnya nggak bagus gitu kan, gue balikin, dia terima gitu kan. Nah, jadi ada faktor apa ya? Yang lebih mahal itu soal kepercayaan tadi. Jadi jangan menyia-nyiakan soal kepercayaan hanya dengan memanfaatkan aji mumpung. Nah, itu dia gara-gara si Aji ini kan. Iya, Aji ini kadang jadi sumber bahagia, sumber malapetaka juga. Iya. Nah, ada juga yang seperti kayak gini nih. Kayak misalnya Bro Doni sama Laura, ada juga orang yang memanfaatkan, contoh nih, ini kejadian yang benar nih, real. Ada satu kenalan saya, dia itu pengusaha untuk bengkel mobil. Nah, biasanya kalau namanya bengkel mobil, orang itu nggak langsung pergi ke satu bengkel, ya apalagi yang masih baru, langsung dia di situ benerin semua. Enggak, pasti dia belanja. Dari bengkel ke bengkel. Iya, dia nanya dari bengkel satu ke bengkel lain ya. Ada satu bengkel dia getok memang dengan harga mahal. Karena dia tahu ketika dia udah balik lagi ke tempat dia, itu udah otomatis dari bengkel-bengkel yang lain itu pasti nggak bisa. Cuma dia yang bisa. Karena spesialis. Jadi harga itu sebenarnya kan abu-abu. Tapi dia kadang-kadang sesama dengan teman kan kita nanya kan. Sebenarnya itu bukan kesalahan ya. Jadi sesuatu yang masalah teknis di dalam mobilnya itu sedikit banget sebenarnya. Tetapi pas waktu lagi dia tahu orang lain tidak mengerti masalah itu, jadi sebenarnya masalah yang kecil dibuat jadi besar sama dia. Ya, jadi caranya kayak gimana? Wah, ini masalahnya besar karena dia tahu bengkel lain tidak bisa. Jadi kayak gimana selama 1 hari itu nggak dia apa-apain, dia pergi ya cuma ngerokok, makan. Besoknya baru dia kerjain. Ceklik, selesai. Langsung beres, ya kan? Tapi dengan itu dia dapat dengan harga mahal. Nah, pertanyaannya, apakah itu menyalahi bisnis ethics? Enggak, gini, saya ada cerita nih Laura. Laura datang ke dokter, ya, cuma ditempelin stetoskop. Cuci ya kan, tahu-tahu tarifnya 500.000. Komplain nggak? Harusnya komplain, ya harusnya kan? Komplain. Iya. Tapi untuk seorang dokter menyatakan bahwa, oh Laura, kamu asma, ya kan? Laura pasti protes dong, masa cuma tempel-tempel gini suruh bernafas asma, ya kan? Karena kita tidak punya ilmunya, bro. Iya. Tapi dia untuk menentukan kamu asma, dia melalui bertahun-tahun pendidikan, bahkan mungkin ambil spesialis itu kan, hanya untuk bukan hanya ya,
untuk mengetahui dari berbagai indikator tadi bahwa Laura kena asma. Nah itu yang kita hargai. Ya bukan soal stetoskopnya yang nempel di dada, kemudian tarik nafas itu langsung dimusim. Oh bukan. Tapi untuk mencapai ke situ ada proses panjang di mana seorang dokter ya melalui sebuah pendidikan profesi. Nah itu tadi spesialis. Ya kan? Makanya contoh nih, ketika saya diminta jadi juri gitu kan, menilai seseorang ya kan, pada waktu yang lain, aduh bisa diulang nggak? Ya kan coba tampil lagi gitu kan. Ya saya cuma cukup 1-2 menit gitu kan, udah ketahuan. Kenapa? Bukan soal 1-2 menitnya. Untuk mencapai 1-2 menit tadi itu kan puluhan tahun nih kita belajarnya gitu kan. Ya sama ketika Laura misalnya mau minum secangkir kopi, ya keluar dari teko, ya. Untuk mengetahui kopi dalam teko itu manis atau pahit, kan nggak mungkin dihabisi 1 teko kan? Diseruput aja dikit kan? Ah ini kopi pahit. Nah itu bro, jadi ada disclaimer dikit nih. Kalau soalnya tadi yang pakai kopi, Laura itu pakai pipet bro. Sedotan. Bahasanya pipet, jadul banget. Nah ada satu lagi, itu kan dari segi bisnis. Nah coba kalau kita bahas dari segi percintaan, hubungan. Nah udah mulai ya Laura yang anak muda lah ya. Saya juga masih muda. Perasaannya. Nah jadi ada beberapa orang, ini kan banyak ya sekarang ini lagi dibahas nih, dimana kalau seorang perempuan menaruh harapannya kepada laki-laki, dia percaya banget sama laki-lakinya, sehingga kalau dibilang laki-laki itu adalah mataharinya dari dia. Pernah nggak merasa kayak gitu Laura? Oh pernah, jadi bucin banget ya. Laki-laki matahari, perempuan bulan. Bulan, walaupun tidak jelas bulannya di mana. Karena bulan kan memantulkan sinar matahari. Nah jadi sewaktu dia menaruh kepercayaan kepada si laki-lakinya ini, misalkan contoh ya, saya kan jadi ini pasangan kamu, masa kamu nggak percaya sama saya, katanya ya kan. Jadi sama kamu udah nih hari Minggu katanya, waktunya namanya dating time, betul ya. Setelah waktu dating time dia bilang, sayang kenapa? Saya mau ketemu sama teman-teman dong. Kenapa? Si cowoknya. Iya, si cowoknya pasti ya. Kenapa? Saya masih butuh nih, mau ketemu, main lah. Dipanggil sama teman-teman buat main, misalkan contoh lah ya. Main apa? Main PlayStation contohnya. Masih muda banget main PlayStation ya. Nah, tapi dia main sesuatu lah ya. Dia main, jadi dia minta izin sama perempuannya. Nah, itu kan berarti dia udah dipercaya kan? Si perempuannya bilang, oh ya nggak apa-apa katanya, karena dia bucin banget, dia merasa jadi kalau saya nggak kasih itu kan hobinya dia. Jadi kalau misalnya nggak dikasih nanti dia tidak merasa bahagia, walaupun di dalam hatinya nggak cukup apa sama gua. Iya kan. Nah, tapi setelah dia sudah pergi, pertama betul dia pergi main sama temannya, tapi dari udah dipercaya, oke sayang ini saya lagi sama teman lo ya, oke udah pergi sama teman, udah foto-foto cekak, abis itu tutup telepon, mari kita party, dia pergi ke tempat lain. Nah, kalau bisa sampai kayak gitu gimana tuh Laura tuh? Sakit banget sih Pak. Karena udah percaya, tahu-tahu. Percaya ya. Iya. Tapi kan dia mengatasnamakan kepercayaan bahwa saya tuh udah dipercaya, tenang aja bro. Jadi kalau ngomong sama temennya, tenang aja bro. Cewek gue nggak tahu. Yang penting kita udah ada stok foto. Pernah kayak gitu? Ada pengalaman? Ada sih. Sama yang mana? Yang dulu apa yang sekarang? Sekarang nggak ada. Oh ini buka nih. Langsung penonton semua langsung cari Laura. Iya. Nah kalau misalnya Laura cerita kayak gimana pengalamannya kalau misalnya ada seperti itu, laki-laki yang seperti itu. Kita cerita dari sisi laki-laki loh ya. Ya gimana perasaan? Tapi benar sih, Laura setuju sama Pak Roni tadi kalau memang rata-rata dalam hubungan tuh perempuan menaruh kepercayaan sama laki-laki kan. Tapi bukan berarti laki-laki tidak menaruh kepercayaan pada perempuan juga. Lebih ke kebanyakan kalau dalam hubungan itu memang perempuan lebih menjadikan laki-laki itu sebagai sumber kebahagiaan segalanya gitu. Jadi kalau misalnya dalam hubungan yang sering Laura rasain sih kepercayaan itu lebih ke kata-kata sih. Misalnya kata-kata. Aku yang bakalan sama kamu nanti di masa depan misalnya. Aku yang bakalan nikahin kamu lah misalnya. Aku yang bakalan ini aku jadi bakal ingin kamu kayak gitu sih yang pengalaman Laura ya Pak ya. Kalau untuk kebohongan yang kita bisa main PS tapi itu party nggak tahu sih, bukan tidak terjadi ya, tapi nggak tahu. Nggak pernah ketahuan. Kalau tahu gimana? Rasanya gimana tuh, sikapnya gimana kira-kira? Sakit sih pasti. Oh karena Laura pernah diselingkuhin dulu. Oke. Iya. Selingkuhnya kayak gimana tuh pas waktu lagi itu? Sama teman kampus sendiri. Satu kampus nih. Pacaran ini pernah ngechat teman aku ngajakin makan. Terus teman aku awalnya udah bilang ajak Laura ya, tapi gitu kan gak enak kembali. Terus pacarku jawab aku udah putus sama kamu.
Oh, itu teman baiknya Laura? Nggak teman baik sih, tapi kita satu kelas. Iya. Tapi dia tahu bahwa pacarnya. cowok itu jalan sama Laura. Ini kan dari segi yang mengalami. Kalau dari segi pelaku bagaimana? Ya, uniknya begini ya. Karena laki itu kan tidak terlalu paham pada simbol ya, hal-hal yang simbolik. Makanya karena laki-laki itu fokus pada logiknya, sementara perempuan aspek emosi sangat dominan. Sebenarnya laki perempuan itu memang berjodoh. Nah, terlepas dari bagaimana masing-masing punya gaya bahasa yang berbeda, sehingga walaupun sudah dikomunikasikan, peluang miskomunikasi bisa terjadi, bro. Iya kan? Bisa terjadi. Bahkan komunikasi bagi laki-laki dan wanita itu yang dianggap sudah berusaha untuk menyamakan frekuensi masih bisa terjadi. Kenapa? Karena laki-laki kadang nih ya, bukan kadang sih ya, laki-laki sederhananya gini. Ini bukan pembelaan kan? Bukan. Dari aspek komunikasi dong. Iya. Laki-laki itu melihat hal besar itu dikecilin. Oh, oke. Ya kan? Sementara perempuan hal kecil bisa jadi besar. Yes. Ini bukan jelek ya, enggak. Justru itu lo keseimbangan. Ya, kenapa laki pasangannya perempuan? Contoh, laki pulang malam gitu kan, tahu-tahu sampai dini hari gitu kan, ketemu istrinya. Ditanya sama istrinya, kenapa? Ya inilah, biasalah gitu kan. Bagi laki itu, ya udah nggak usah digede-gedein. Ya soalnya tadi tiba-tiba harus mampir ke sini, ya kan. Tahu-tahu macet lah, bannya macet, ya udahlah, biasa. Bagi perempuan, pikirnya udah kemana-mana. Iya, ya kan? overthinking. Overthinking kenapa? Ada 2 jam lu terlambat, lu bisa mampir ke karaoke atau ketemu dengan mantan, iya kan? Nah, sebenarnya bukan hal jelek. Karena perempuan itu kan dia multitasking ya, jadi banyak informasi yang dia terima berputar-putar di kepalanya. Sementara dia akan ceritakan kepada pasangannya. Dan suaminya lah teman ceritanya. Nah, makanya sebenarnya wajar kalau seorang perempuan kemudian merasa lebih sakit hati. Karena laki-laki tidak mampu menjelaskan dari aspek emosinya, hanya menggunakan logika laki-lakinya. Nah, itu kalau saya belain nih. Oke, ini ada lagi. Itu kan kasusnya dari laki-lakinya. Iya. Tetapi ada juga kasus yang sekarang ini adalah yang menusuk dari belakang, terutama dari sama perempuan. perempuannya. Misalkan contoh, Laura punya teman baik banget ya kan. Bahkan ketika teman baiknya Laura ini belum punya pacar, dia aja pergi bareng. Kan banyak tuh ngedate bareng tapi sama ini ada ternyata ada dia ya ada mau juga. Ternyata ada maunya. Nah, kadang-kadang suka sama cowoknya. Nah, itu dia. Oh, kayak itu dong yang lagi viral itu yang apa, ipar. Iya. Nah, itu. Ya, itu udah ipar loh kalau. Iya. Nah, saya udah berusaha menutupi itu. Kalau ini masih teman, belum jadi kan. Iya. Nah, tapi ada mulai dari teman. Jadi dia pas waktu lagi dia mengatur waktunya, timingnya. Dan kadang-kadang yang mungkin bisa sakit hati adalah ketika orangnya misalnya pergi, misalkan yang si Lauranya lagi pergi pesenin makan, ya kan? Mau kamu sayang mau makan apa? Makan ini. Temen biasa ya, biasa. Tapi ketika dia lagi pergi dia saling berpegangan tangan. Itu namanya bejat. Nah, dia lupa. Iya, kenapa? Ada CCTV. Iya. Sayangnya CCTV-nya dibilang katanya udah pas backup kemarin udah kehapus. Nah, jadi kira-kira apa yang dirasakan sama, kita nggak berbicara soal laki-lakinya ya. Kadang-kadang kalau misalnya kayak gini, kadang-kadang tuh netizen selalu bilang apa? Laki-lakinya nggak benar, ya kan? Selalu disalahin laki-laki nih. Kali ini saya belain nih ya, sahabat Eljon ya laki-laki ya. Yang perempuan juga kan cari-cari masalah kan? Kalau nggak ada percikan-percikan kayak gitu kan nggak bakal ada, ya kan? Nah, kalau misalnya menurut dari Laura sendiri nih ya, orang yang misalnya teman baik yang kayak begitu tuh, nah kayak gimana menurut dari Laura? Ada nggak ciri-cirinya khusus? Justru nggak ada ciri-cirinya. Justru nggak ada ciri-cirinya, bisa ya. kelihatan. Tapi setelah tahu kayak gimana, apakah lebih sakit ketika diselingkuhin dengan orang yang tidak dikenal? Apakah lebih sakit lagi dengan orang yang lebih dikenal? Yang dikenal. Yang dikenal lebih karena sakit lagi. Berarti kita sakitnya double karena dihianati pacar sama temen juga. Iya. Kalau misalnya dihianati orang yang, maksudnya selingkuhnya sama orang nggak kita kenal ya, kita masih punya temen kan, teman baik untuk cerita untuk ini. Tapi kalau temennya juga yang hianatin kita nih, berarti ada ditancapin 2 pisau gitu. Kayaknya sakitnya double-double. Kayaknya ini pengalaman pribadi banget ya. Lebih menjiwai. Disakitin sama orang kepercayaan itu lebih sakit sih. Karena kata-kata nih, saat kita tertancap pisau, sebenarnya yang bikin sakit itu bukan pisaunya, tapi saat kita berbalik dan melihat siapa yang menancap. Quotes of the day luar biasa. Jadi biar nggak terlalu sakit, nggak usah lihat, nggak usah balik. Bener kan? Karena life must go on. Lanjut aja ke depan.
Makasih banyak Taroghi dan Fadil. Iya, udah selesai ya? Udah selesai. Padahal masih ada 5 pertanyaan lagi sih. Oke. Di babak berikutnya ya. Iya. Babak berikutnya, oke. Nah, sahabat Eljon, itulah diskusi kita pada hari ini atas nama kepercayaan. Jangan lupa jaga kepercayaan yang sudah diberikan ya, sahabat Eljon. Saksikan terus Eltalk Empower Life Through Communication bersama saya Laura. Sampai jumpa, sahabat Eljon. Ade Tirek makan pepaya. Jangan lupa like ya.